kebaikan di dalam fitrah jika ia tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai dengan bintang-bintang yang sudah bisa dilihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jelas disunahkan untuk sholat maghrib di awal waktu, dan tidak disukai mengakhirkan sholat maghrib. Nah, wali hadis Rafi' bin Khadij qala kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nabali. Perhatikan, mana dalil bahwa kita disunahkan mengerjakan sholat maghrib di awal waktu, tidak menunda-nundanya sampai dengan akhir waktu, sampai udah kelihatan bintangnya. Mana dalilnya? Disunahkan hukumnya. Perhatikan, dari hadis Rafi' bin Khadij, dia berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Setelah sholat, salah seorang di antara kami pergi, dan dia masih bisa melihat tempat tertancapnya panah. Menunjukkan belum gelap. Satu. Yang lain menunjukkan bahwa Nabi sholat di awal waktu. Ya, di awal waktu. Perhatikan. Seseorang yang sholat bersama Nabi ketika itu dari kalangan sahabat, usai sholat ketika ia kembali dia masih bisa melihat panah yang tertancap. Ya, menunjukkan bahwa waktu itu belum sangat gelap, belum sangat gelap. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang keempat, waktu Isya, waktu sholat Isya, min qiyam asy-syafaqi ila muntasifil lail. Waktu Isya itu sejak hilangnya syafaq atau awan yang merah sampai dengan muntasifi lail, pertengahan atau setengah dari malam. Dari hadis Abdullah bin Amr yang sudah jelaskan sebelumnya. Wa yastahibu ta'khir al-isya ma lam takun masyaqqah. Dan perhatikan ini, kalau sholat-sholat yang lain disunnahkan untuk sholat di awal waktu. Perhatikan, sholat-sholat yang lain, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, disunnahkan sholat di awal waktu. Untuk sholat isya, wa yastahibu ta'khir isya ma lam takun masyaqqah. Disunnahkan mengakhirkan sholat isya kalau memang di situ nggak ada masyaqqah, ya, tidak memberatkan. Kalau sekiranya tidak memberatkan, perhatikan, ya, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat isya sunnahnya diakhirkan. Jelas? Sunnahnya diakhirkan kalau tidak memberatkan. Mana dalilnya? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah SAW mengakhirkan malam itu
sampai hilang sebagian dari waktu malam. Hatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang di dalam masjid itu sudah tertidur. Perhatikan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah mengakhirkan malam itu, suatu malam yang jelas pada waktu Isya, sampai sudah hilang separuh dari waktu malam. Dan orang-orang di masjid sudah tertidur. Orang-orang siapa ini? Orang-orang yang mau sholat, menunggu Rasulullah SAW untuk mengimami mereka. Lalu Nabi keluar dari rumahnya, karena cuma dekat, ya, ke masjid dan sholat. Lalu kata Nabi SAW, inilah waktunya. Laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya tidak aku khawatirkan memberatkan umat. Jadi kalau kita tidak merasa memberatkan, ya sudah, nggak masalah kita mengakhirkan sholat Isya. Di pondok-pondok pesantren biasanya karena banyaknya agenda santri pada maghrib, ada yang muhadharah, ada yang setoran hafalan kosakata bahasa Arab, ya, ada yang hafalan Al-Qur'annya habis maghrib, ya, dan banyak kegiatan lainnya. Itu biasanya sholat Isya diakhirkan. Kalau mungkin secara umum dilaksanakan di jam 7, jam 7.15, jam 7.30. Kalau di pondok-pondok pesantren atau di ma'had, ya, ini biasanya jam-jam 8 baru mulai di azan, ya. Atau ada yang jam 8 kurang sedikit dia azan, baru kemudian sholat. Dan tidak masalah, ini mengikuti sunnah selama tidak memberatkan. Nah, hadisnya jelas, ya, hadisnya jelas. Wa yakrahun qabla isya, dan tidak disukai tidur sebelum sholat Isya. Tidak disukai tidur sebelum sholat Isya. Wa kadzalika, begitu juga tidak disukai berbicara ba'daha illa li maslahah. Juga tidak disukai berbincang-bincang usai sholat Isya, kecuali kalau ada maslahat. Perhatikan, sekiranya kita mengikuti sunnah ini, sholat Isya diakhirkan sampai udah masuk pertengahan dari malam, ya, ini. Dan kita masih cerita-cerita jam berapa mau tidur, ya, jam berapa mau tidur. Kalau ikut sunnah tadi mau mengakhirkan sholat Isya, kalau ditambah lagi dengan cerita-cerita, kapan kita mau tidur? Tidak. Dan bukan berarti sudah sholat seperti waktu yang normal, berarti boleh kita cerita-cerita. Enggak, tetap tidak boleh kecuali ada maslahatnya. Mana dalilnya? Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Barzah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan juga tidak menyukai berbicara sesudah Isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lakin yajuzul hadis li maslahatil kasamar ma'al ahli wa nahwi. Perhatikan, akan tetapi boleh berbicara ba'da Isya, setelah sholat Isya boleh berbicara, berbincang-bincang
keluarga dan yang selainnya karena ada maslahat. Nah, dan ukuran maslahatnya kita masing-masing bisa tahu. Ukuran maslahatnya masing-masing kita tahu. Yang jelas membicarakan firman atau tetangga nggak masuk dalam maslahat. Membicarakan tetangga nggak masuk dalam maslahat. Membicarakan bagaimana keadaan anak-anak besok sekolahnya gimana masuk dalam maslahat. Membicarakan rencana besok kerjanya gimana maslahat. Tapi kalau hanya membicarakan Allah biasanya belakang. Atau pengalaman tadi siang habis jalan-jalan kemana kan gitu. Ini bukan maslahat. Ini bukan maslahat. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berbincang dengan keluarganya dan ini dibolehkan karena maslahat. Dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW tahaddatsa ma'ahlihi, bahwasanya Nabi SAW berbincang-bincang dengan keluarganya atau istrinya. Siapa? Maimunah ini tante dari Ibnu Abbas. Tante dari Ibnu Abbas. Nah, sebentar saja berbicara dengan Maimunah, kemudian Nabi tidur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas bahwa yang sunnah adalah mengakhirkan apa? Waktu Isya. Kalau tidak ada masyaqqah, kalau sekiranya tidak memberatkan. Kalau sekiranya tidak memberatkan. Dan tidak disukai berbincang-bincang, bercakap-cakap setelah sholat Isya. Tidak disukai kecuali untuk yang maslahat. Timbangan maslahatnya antum sekalian bisa tahu mana maslahat, mana yang bukan maslahat. Mana yang maslahat, mana yang bukan maslahat. Nah, selanjutnya waktu al-fajri, waktu sholat subuh. Sejak terbitnya fajar sampai matahari mulai terbit. Berdasarkan sabda Rasulullah, waktu salat subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu' asy-syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat subuh sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Jelas ya? Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa istahibu tabkir bisubhi fi awal waqtihi wa huwa ma yusamma at-taghlis. Dan disunnahkan salat subuh di awal waktu. Kapan? Pada waktu yang dinamakan dengan taghlis. Apa itu taghlis? Gelap. Mana dalilnya? Hadis Aisyah, dia berkata, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwa kami para perempuan mukminat yang beriman ikut sholat bersama Rasulullah SAW, sholat fajar, mutalaffi'at bimu'utihinna, terbungkus dengan kain berbulu. Mereka sholat mungkin cuaca dingin
masjid mereka berbungkus dengan kain-kain yang berbulu, kain wol, ya, pakaian wol atau pakaian yang berbulu. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salat. Lalu mereka kembali ke rumah-rumah mereka usai melaksanakan salat. La ya'lamu ahad minal ghalas. Tidak ada yang mengetahui seorang pun dari mereka, tidak satu pun yang mengenali mereka. Kenapa? Karena gelap. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami yakni kaum wanita-wanita mukminat salat bersama Rasulullah, yakni salat subuh, berangkat pakai pakaian yang dari wol, ya. Lalu kami usai melaksanakan sholat, kami kembali ke rumah-rumah dan tak seorang pun yang mengenali kami karena gelap. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya perempuan sholat berjamaah di masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari anna Rasulullah shalla salat as-subhi marrah bi ghalas thumma shalla marrah ukhra fa asfara biha thumma kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis hatta mata lam ya'ud ila an yusfar. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah sholat subuh satu kali dalam keadaan gelap. Jadi sholat subuhnya pernah sekali, ya, suatu ketika Rasulullah sholat subuh satu kali dalam keadaan apa? Gelap. Kemudian pada kali yang lainnya pada saat sudah agak terang, ya, sudah agak menguning sebenarnya, agak dia tampak lah, agak tampak. Kemudian sholatnya Nabi setelah itu apa? Pada waktu gelap lagi, sampai beliau tutup usia, sampai beliau meninggal. Tidak mengerjakan lagi di waktu yang terang. Perhatikan. Jadi Rasulullah sholat subuh di waktu gelap, kemudian pernah di satu waktu agak terang, kemudian Rasulullah mengerjakan sampai beliau meninggal di waktu yang gelap. Tidak di waktu yang terang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan sebenarnya sumbernya hadis ini ada di dalam kitab Sahihain. Lalu bagaimana kita tahu bahwa ini sudah waktu sholat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sudah waktu sholat? Bahwa kita akan tahu bahwa kita masuk waktu sholat dan kita bisa mendapati sholat itu paling tidak satu rakaat daripada sholat itu sebelum keluar dari waktunya, bahwa saya masih mendapati waktu sholat ini. Saya tahu bahwa saya mendapati waktu ini waktu sholat saya dapat, paling tidak dengan satu rakaat sebelum habis waktu sholatnya. Perhatikan, seseorang dia tahu telah mendapati waktunya paling tidak satu
sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapati sholat subuh itu. Dan siapa yang mendapati 1 rakaat dari waktu asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapati sholat asar. Ya, jadi kalau dia mendapatkan 1 rakaat masih berada di waktu sholat itu, maka dia telah mendapati waktu itu. Nah, dia mendapati waktu itu meskipun sisa waktu yang lainnya sudah masuk kepada waktu yang lainnya. Nah, lalu bagaimana jika seseorang yang tertidur dan dia lupa? Dia tertidur atau ia lupa dengan sholatnya, apa yang ia lakukan, ya Tuhan? Nah, hari ini banyak orang kalau sudah tertidur, sudah lewat berapa waktu sholat, ketika dia bangun sudah nggak sholat lagi. Ini keliru, ya Tuhan. Ini keliru, nggak bisa begitu. Seseorang jika ia tertidur atau ia lupa mengerjakannya, kewajiban sholat berlaku padanya kalau dia tidur ketika dia bangun, kalau dia terlupa ketika ia tersadar. Berarti kewajiban sholat tidak gugur darinya. Jelas ya? Kewajiban sholat tidak gugur darinya karena dia tidur atau karena dia terlupa. Antum capek, semalaman ngurus spanduk daurah misalnya, capek tidur, lewat subuh, lewat zuhur, kaget nanti jam 2 misalnya. Kapan berlaku kewajibannya? Ketika dia terbangun di jam 2 itu, sholat apa yang dia kerjakan? Subuh dan zuhur. Berapa sholat terlewat? 2. Caranya, dahulukan sholat subuhnya, baru kemudian apa? Zuhurnya. Tidak dijamak, karena tidak ada jamak antara subuh dan zuhur. Jelas? Bukan berarti Anda lolos, enggak. Saya kan tertidur, baru bangun jam 2, lolos dah. Enggak gugur kewajibannya. Tetap wajib dikerjakan sholat subuh dan sholat zuhur meski sudah di waktu sholat zuhur. Jadi pas bangun langsung bergerak. Ya, jangan bangun dulu. Ya, perhatikan. Jadi ketika bangun jam 2 itu, misalnya jam 2, ya, ketika tersadar, perhatikan, langsung apa? Menuju kamar mandi, cuci muka, wudu dan sholat. Ya, nggak usah cek HP dulu, periksa inbox yang masuk atau lihat status orang atau ada enggak, atau ada yang masih mau bikin kopi dulu, masih hirup udara di luar dulu. Jam 2 mau hirup udara apa? Ya, perhatikan ya teman, enggak seperti itu. Bangun langsung bergegas, kamar mandi, ya, sucikan dari hadas kecil. Kalau ada hadas besar, disucikan sekalian. Semuanya sudah siap dan kita kerjakan sholat. Sholat yang mana? Kalau dia lewat 2 sholat, subuh dan zuhur, maka subuh dan zuhur dikerjakan saat itu. Pertanyaan, kalau ada yang bertanya kapan sholat subuh bisa dikerjakan jam 2? Kalau tertidur, kalau terlupa. Kalau karena pingsan gitu, Perhatikan. Jika seseorang tidur
tidak melaksanakan sholat atau dia melupakannya, terlupa, lalu dia mengingatnya, maka waktu ia mengerjakan pada saat ia bangun dari tidurnya atau pada saat ia teringat, wala kafarah lah, dan tidak ada kafarah baginya, tidak ada kafarah. Sabda Rasulullah, man nasiya sholat au nama anha, siapa yang terlupa sholatnya atau ia tertidur dari sholatnya, maka kafarah baginya an yusalliha idza dzakaraha, ia mengerjakannya ketika ia teringat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nama huwa wa ashabuhu fi safar, yang lainnya juga dalil lain menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika tertidur bersama dengan para sahabat yang lainnya di saat safar, tidak ada yang membangunkan mereka kecuali yang membangunkan mereka SAW bersama dengan para sahabat adalah panas matahari. Perhatikan, yang membangunkan SAW tidak ada yang membangunkan kecuali panas matahari bersama para sahabat yang lainnya. Berarti waktu itu mereka semua tertidur lelap. Qala laisa fi naumin tafriq. Kata Rasulullah, tidak ada di dalam tidur itu apa? Kelalaian. Bahwa kelalaian itu adalah, atau orang yang melalaikan itu adalah orang yang sholat sampai nanti akan masuk sholat yang lainnya. Ini namanya orang yang melalaikan sholat. Jadi dalam tidur itu tidak ada yang namanya melalaikan. Orang yang melalaikan sholat adalah ketika ia melalaikan sholat itu dan baru mau mengerjakan sampai dengan mau sholat, masuk waktu sholat yang lainnya. Faman fa'ala dzalika, lalu siapa yang mengerjakan yang demikian itu, falyusalliha hina yantabi laha, maka ia mengerjakannya tatkala ia tersadar, ya, tatkala ia tersadar. Naam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bagaimana pendapat ulama dengan orang yang dia tidak mengerjakan sholat sampai telah keluar waktunya tanpa ada udzur syar'i? Maka di antara pendapat yang paling sahih, la yajibu alaihi qada hadhihi shalah. Orang yang meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i, maka tidak ada qada sholat baginya, tidak bisa dia mengganti. Perhatikan, tidak ada kesempatan baginya untuk mengganti sholat tersebut. Bahkan kalau ia mau